yang di dalam perjanjian lama hanya digambarkan dengan nubuat atau simbol atau tipe. Loh, tapi Tapi kalau berkat di Pak. dalam perjanjian baru, saya sekarang percaya kepada Yesus yang sudah datang. Jadi memang Injil yang kami punyai itu lebih lengkap daripada Injil yang ada dalam perjanjian lama. Injil itu diberikan secara progresif ya, pelan-pelan ditambah sampai Yesus mati dan bangkit. Nah, Injilnya menjadi lengkap sempurna sudah. Oke, sekarang gini Pak, tadi kan mengacu kepada kata berkat. Berkat Yesus, orang-orang diberkati tadi. Pak Budi Hmm. otot mengatakan itu Yesus yang membuat bangsa-bangsa terberkati. Begitu saya tanya, apa berkat Yesus? Apa yang membuat kita ini berubah? Karena berkat itu kan berbicara sesuatu yang berubah, Pak. Saya dikatakan diberkati, artinya ada yang berubah. Misalnya contoh, saya dari susah, sekarang jadi hidup berkecukupan. Artinya saya diberkati, betul nggak? Ya, yang Itu sebelumnya berkat mungkin jasmani. berkat jasmani. Begitu juga dengan Ya. berkat rohani. Misalnya sebelumnya, ya saya ini pemarah, tiba-tiba saya jadi bijaksana. Artinya saya diberkati dengan hikmah dan Itu kebijaksanaan. itu bukan berkat itu. Oke, oke terserah. Jadi Karena menurut Pak kamu Budi apa berkat gitu Pak? loh ya. Berkat keselamatan itu ya. Itu dalam Kristen tidak dipercaya keselamatan karena perbuatan baik. Kalau kamu tadi bilang kamu dari pemarah menjadi sabar, itu cuma eh, perbuatan baik dalam itu pun dalam Enggak, tanda enggak. Kita petik ya. kita kita balik ke berkatnya, Pak. Jadi berkat menurut Bapak itu apa? Menurut Pak Budi itu berkat yang diberikan Yesus. Keselamatan masuk surga. Oke, keselamatan masuk surga. Tapi mana gitu? Buktinya ya, buktinya tetap sama gitu. Nggak ada orang yang sudah ke surga Loh, terus ngomong sama kita. Kecuali Pak Budi percaya kesaksian-kesaksian orang yang sudah masuk surga seperti si Luga. saya percaya Alkitab ya. Dan Alkitab Itu itu iman. Itu mengatakan iman, Pak. seperti itu. Ya, itu kan Iya, iman. iman. Iman, tapi kan Iya. kita bicara ini faktanya nggak ada, Pak. Iman itu faktanya. Aduh, Coba Pak. baca Ibrani 11 ayat 1. Nggak gini-gini. Kita jangan jangan terpaku Coba kepada iman. baca Ibrani 11 ayat 1. Oke, oke, saya bacain. Tunggu. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala Ya, sesuatu yang sudah. tidak kita lihat. Bukti dari yang tidak kita lihat. Oke. Ya, sekarang kan Dari kita lagi. dari firman Tuhan ya, kalau aku beriman kepada firman Tuhan, aku itu buktinya bagi aku. Oke, itu nggak masalah, itu iman Bapak. Cuman masalahnya kan iman Iya. Bapak ini sedang Bapak jelasin kepada orang di luar iman Bapak, betul nggak? Itulah guna kita diskusi ini. Yang Iya, akan iya. kita yakinkan adalah orang yang berbeda iman. Dan kita nggak mungkin Iya. paksain iman kita kepada dia, kecuali kita Memang bisa tidak bisa. membuktikan. Kecuali kita bisa buktikan. Sekarang yang jadi pertanyaan Enggak saya, perlu membuktikan. oke. Jadi Yang menurut bisa Pak Budi, membuat gini ya, yang bisa membuat orang beriman itu bukan bukti, bukan juga aku, bukan juga orang yang aku injili, tetapi Tuhan. ya sama Kalau kalau aku Islam kita dapat memberitakan hidayah. Injil kepada seorang dan kalau Tuhan memang mau bekerja mempertobatkan orang itu akan bertobat. Hmm. Ya, artinya secara jasmani kita nggak melihat berkat dari Yesus. Kita bicara ini ya secara jasmani aja. Setuju nggak Pak? Memang dia datang bukan memberikan berkat jasmani kok. Oke. Tujuannya dia berkat rohani. Berkat rohani. Tapi berkat rohaninya itu pun cuma bisa berdasarkan iman. Iya. Berdasarkan iman doang ya. Kalau Secara orang tidak beriman ya memang tidak dikasih berkat apa-apa. oke. Berkat rohani tidak ada. Oke. Artinya Pak Budi mengakui itu cuma bisa dibenarkan melalui iman. Kalau nggak melalui iman Iya, Kristen ya nggak bisa. Nah ini yang memang. susah Pak. Kalau seperti itu kita susah ketemu gitu. Memang tidak bisa ketemu. Kamu Memang, kamu kan muslim kan? iya betul. Nah, ya memang kita dua agama yang berbeda kok mana mana bisa ketemu. Iya memang. Kecuali Karena yang satu mau mengubah pandangannya baru bisa ketemu. Kalau enggak nggak bisa ketemu memangnya. iya, itulah saya dari dulu selalu sebenarnya bilang sama teman-teman, debat sama Kristen, kan teman-teman nanya, kenapa nggak nyambung ya? Ya saya bilang beda gitu. Kristen itu, Memang beda-beda. Kitab iya suci juga fondasi, juga beda. iya. Karena Dan fondasi kekristenan tuh mana bisa nyambung. supranatural gitu. Fondasi kalian adalah hubungan pribadi gitu. Kalau Islam kan dilandaskan kepada pengetahuan. Jadi memang agak susah sih. Hmm. Jadi memang kalau menurut Pak Budi, diselamatkan karena Yesus. Jadi orang-orang terdahulu pun diselamatkan karena Yesus. Jadi Iya. sebenarnya nggak ada bedanya kan gitu. Ada Yesus nggak ada Yesus,
Kenapa Loh, Yesusnya lahir kalau tidak kayak ada gitu? Yesus, kalau tidak ada Yesus menebus dosa tidak bisa diselamatkan. Orang PL maupun Oke. BB semua masuk neraka. Oke, kalau gitu kenapa pilih tanggal lahirnya itu? Kenapa nggak 100 tahun yang lalu? Kenapa nggak 1000 tahun lagi gitu? Itu kehendak Tuhan ya, kita tidak tahu eh, apa tujuannya di balik itu. Artinya random aja, terserah Tuhan lah mau turun kapan ya. Iya, itu tergantung rencananya dia. Oke. Dan memilih dari keturunan lahir di rahim siapapun terserah Tuhan. Iya, Oke. Ini agak membagongkan. Terus kenapa memilih orang seperti Paulus yang menjadi yang paling sukses lah menyebarkan kekristenan? Kan kita harus akui ya, di antara semua murid-murid Yesus, yang iya, paling sukses menyebarkan Kristen Paulus ya. iya. Kenapa memilih Paulus? Kenapa nggak pilih tokoh-tokoh lain yang mungkin lebih nggak kontroversi? Apa nggak ada orang lain gitu? Loh, kok Paulus kontroversi kenapa? Ya karena kan dia sebelumnya pembunuh murid-murid Yesus, orang yang Oh, tertolak di antara murid-murid yang lain. justru Kan justru dia memilih orang-orang yang jahat. Ya, seperti Paulus kan jahat sekali waktu belum percaya. Dan dia ubahkan Paulus menjadi orang yang saleh. Justru itu menjadi suatu kesaksian yang baik bagi semua orang sehingga mereka bisa mempercayai Paulus. oke. Karena Paulus sendiri berasal dari uh, orang yang sangat jahat. Kalau Oke. Paulusnya dari dulunya adalah orang yang salah, lalu apa bedanya antara dia percaya dan dia tidak percaya? Tapi sekarang dengan Paulus dulu jahat, sekarang menjadi saleh, kan kelihatan bedanya. Jadi berarti percaya kepada Kristus itu memang mengubahkan orang sehingga orang itu mengalami pengudusan. Oke. Cuman aku punya satu teori nih. Menurut Pak Budi masuk nggak ya? Eh, ini setelah kita melihat beberapa fakta. Paulus itu saat itu apakah langsung diterima? Menurut saya nggak. Kenapa? Karena dia orang-orang yang memburu Ya murid-murid takut Yesus. orang-orang Ya, orang-orang tidak tahu kalau dia sudah ya, bertobat kan. ya. Kan orang pasti juga nggak percaya. Walaupun dia bilang bertobat, pasti orang Iya nggak percaya dong. pertama Ini ibaratnya, pertama ya, ya pertama-tama saja tidak dipercaya, tapi oke, kan akhirnya ya. dipercaya akan Enggak, diterima. kalau dipercaya pasti ikut kelompok mereka. Tapi buktinya Paulus tuh seperti diasingkan gitu kan. Kenapa dia menginjili murid orang-orang di luar Yahudi? Karena dia tahu kalau dia menginjili orang Yahudi, nggak ada yang mau percaya dia. Kenapa? Karena nanti ibaratnya udah kayak Enggak, polisi. Ibaratnya kayak enggak, polisi enggak, yang enggak, lagi enggak. ke sarang narkoba, terus bilang, loh saya sekarang sudah jadi bandar juga. Saya bukan polisi lagi, saya sudah Enggak, jadi bandar. Paulus Kan nggak itu mungkin. setiap kali memberitakan Injil, dia memberitakan Injil kepada Yahudi dulu. Memang dia sebetulnya rasul untuk orang-orang non-Yahudi ya. Tapi tetap pada waktu memberitakan Injil, dia selalu memberitakan Injil kepada Yahudi dulu. Iya, tapi nggak Yahudinya laku, Pak. menolak. Ah, Kalau nggak laku Yahudinya kan? menolak, baru dia alihkan kepada bangsa-bangsa lain. Dan itu kalau dalam kisah Rasul terjadi berkali-kali. Iya, dan memang faktanya dia nggak laku di kalangan orang Yahudi, Pak. Betul Bukan nggak? tidak laku. Loh, Laku memang sih nggak laku. laku. Tapi memang kan ada bagiannya Siapa masing-masing ya. murid orang-orang Jadi Yahudi yang di dalam dia di ajak? dalam surat Galatia pasal 2 itu kamu bisa lihat Paulus dan Barnabas di satu pihak, mereka berjabat tangan dengan Yohanes, Petrus dan Yakobus di pihak yang lain. Iya, itu Dan sama-sama setuju bahwa Yakobus, Petrus dan Yohanes itu untuk bangsa orang non-Yahudi. memberitakan Injil kepada Ya, orang-orang Yahudi, Pak. sedangkan Paulus dan Barnabas kepada orang-orang non-Yahudi. Oke, tapi itu ada Jadi kemungkinan gini nggak? ada pembagian tugas lah gitulah, Oke ya. kira-kira seperti itulah. Iya, tapi itu ada kemungkinan gini nggak? Orang itu pun terpaksa mengiyakan daripada mereka jadi korban dari Paulus. Udah lalu mau keluar terserah lu lah. Yang penting jangan ganggu kami punya pelayanan. Ya lu mau bilang lu bertobat, ya kami pun nggak percaya sebenarnya. Ya udah, yang penting lu di luar aja, lu urusin kota-kota yang lain yang kami nggak datangi. Ya daripada lu Enggak, gangguin kita, recokin kita. sama sekali enggak. Kalau dilihat di kisah Rasul pasal 15 ya, itu Paulus kan boleh dikatakan semacam gegeran dengan orang-orang Yahudi Kristen yang masih memegang Yudaisme ya. Jadi mereka percaya selamat karena iman, mereka tidak percaya selamat karena iman saja, tapi kalau iman harus ditambah dengan sunat, ditambah Ya, mentaati hukum Musa dan sebagainya. Nah, Taurat. akhirnya gegeran itu dibawa kepada sidang Yerusalem. Iya, Dan konsili dalam sidang Yerusalem. Yerusalem itu kalau kita lihat mereka semua tanpa kecuali para rasul dan para penatua mendukung Paulus dan Barnabas. Nggak bisa dilawan nggak Jadi posisi saat bukan itu? Murid-murid Yesus berani nggak melawan Paulus saat itu? loh, loh
Rasul-rasulnya kan lebih dulu jadi rasul Iya, daripada Paulus. iya benar. Cuman kalau Iya, dilawan Paulus, kalau Paulus mau bantai mereka saat itu bisa nggak? Bisa kan? nggak Itu lagi bisa. ngumpul loh. Loh, lagi ngumpul itu. Kalau mau ditangkapin semua sekaligus loh kalau mau. Loh, dia kan sudah bertobat. Dia malah dijadikan sasaran oleh Betul. orang-orang yang Enggak, masih tetap beragama Yahudi. itu kan tobat ngomong, Pak. Tapi kalau posisinya, ini kita posisi, anggap kita para rasul nih, muridnya. Kita pasti berpikiran dong. Itu murid pasti berpikiran. Ini Paulus kalau kita lawan, dia balik arah, mati kita semua nih. Betul nggak? Enggak lah, enggak ada seperti itu. Enggak, bisa nggak kemungkinan itu? Saya tanya Pak Budi. Enggak ada kemungkinan seperti itu. Dia sudah bertobat, dia malah dimusuhi oleh orang-orang yang tadinya kelompoknya dia. Iya, itu biasa Pak, itu konsekuensi Pak. Cuman posisi saat itu mereka juga nggak mungkin 100% percaya Paulus Pak, itu udah pasti. Itu Loh, manusiawi, kita bicara manusiawi kalau ya, itu aku pasti. bilang 100% pasti bahwa mereka percaya Paulus. Ya terserah Pak Budi lah. Ya di sini kita boleh tidak ini ya, tidak sama pendapat. Cuman kita Hmm. lanjut nih Pak. Ya, saya mau bilang kalau kita memilih orang seperti ini ada satu konsekuensi yang harus ditanggung. Ya contoh kayak saya nih Pak. Misalnya saya punya perusahaan nih. Ya terus saya punya dua orang, satu Pak Budi, satu Bang John. Bang Budi ini mantan narapidana, ya narapidana yang baru keluar. Sedangkan Bang John ini orang yang taat selama ini, orang yang baik, ya orang yang ikut saya selama ini. Kalau saya kasih jabatan sebagai kepala cabang buat Pak Budi, maka saya akan mendapatkan satu konsekuensi yaitu penolakan dari karyawan-karyawan yang lain, betul nggak? Dan itu terlalu beresiko gitu. Untuk apa saya pakai Bang Budi gitu? Pasti saya akan lebih memilih Pak John daripada Pak Budi, karena itu akan dapat penolakan gitu. Dan itu akan membuat bahwa seakan-akan ada konspirasi loh di sini, Pak. Itu berbeda ya. Itu dalam persoalan jasmani semua ya. Kalau dalam Lah kasus manusia Paulus jasmani, ini Pak. kan persoalan rohani ya. Ya, Dia kita nggak bisa bertobat pakai dan iman dia doang percaya dong. pada Kita harus lihat Kristus. lihat lihat ini dong, lihat manusiawinya juga. Faktor Iya, psikologis harus dimasukin. loh, ada apa faktor psikologi? Kalau dia percaya kepada Kristus, dia pasti mendapatkan Roh Kudus dan Roh Kudus itu pasti melakukan pengudusan. Sehingga orang akan melihat pengudusannya bahwa orang yang tadinya membunuh orang Kristen itu sekarang berubah menjadi orang yang justru memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Banyak sih, Pak, kemungkinan orang tiba-tiba kenapa ikutan satu kelompok, Pak. Karena kita juga belum tentu 100% yakin bahwa ini orang bertobat. Bisa jadi ada kepentingan lain, kan? Lagi-lagi aku katakan, aku kan percaya sama Alkitab ya. Ya, Jadi ya Alkitab kembali. mengatakan seperti itu. Ya udahlah, kalau Pak Budi cuman modal dari iman, ya kita nggak akan ketemu gitu ngobrolnya. Ya, memang tidak bisa ketemu, aku kan tadi sudah bilang. Iya sih. Oke lah, lanjut lah yang lain. Kecuali salah satu dari kita mau mengubah pandangan, tidak mungkin bisa ketemu memangnya. Kita dari dua agama yang berbeda, dengan dua kitab suci yang berbeda, dengan dua tokoh yang berbeda. Dua Yo, pandang. Ya tidak mungkin Pak bisa Budi, ketemu coba kecuali kita salah satu kembali ke konsep tadi, berubah. ke konsep Tritunggal ini. Gimana kelanjutannya tadi, Pak Budi? Jadi ada sekelompok ayat yang menunjukkan ketunggalan Allah, ada sekelompok ayat yang menunjukkan adanya kejamakan dalam diri Allah. Nah kalau kita mau tabrakkan ayat ini, ya buyar ke Alkitabnya. Nah, menafsirkan Alkitab itu tidak boleh ditabrak-tabrakkan seperti itu. Menafsirkan Alkitab harus diharmoniskan antara kedua kelompok ayat ini. Dan satu-satunya pengharmonisan adalah dengan menerima doktrin Allah Tritunggal. Jadi yang tunggal itu menunjukkan hakikatnya yang tunggal. Tapi yang kejamakannya itu menunjukkan pribadinya yang jamak. Jadi dia tunggal dalam hakikatnya, jamak atau tiga dalam pribadinya. Itu Tritunggal. Maksudnya gimana ini? Jamak yang tiga pribadi. Berarti Tuhan itu punya tiga pribadi. Iya, Atau tiga dua pribadi. Dua pribadi kan aneh juga kita dengar nanti nih kalau dua pribadi. Tiga pribadi. Tiga pribadi. Yang bersatu di dalam diri Yesus, Pak. Loh, bukan. Enggak lah, enggak. Tritunggal bukan Yesus. Kalau tiga pribadi dalam Yesus jadi oneness Yesus dia. itu, iya, jadi oneness itu. Kalau Yesus itu kan cuma pribadi kedua. Oh, pribadi kedua. Pribadi pertama siapa, Anak Pak? Allah. Bapak. Ya, Bapak. Bapak. Kedua anak. Sosoknya Ketiga Roh roh Kudus. gitu ya. Sosoknya apa itu?
Allah ya roh. Roh. Pribadi kedua anak, pribadi ketiga Roh Kudus itu, Pak. Iya, Roh Kudus. Iya, iya. Ada di mana itu yang tiga itu, Pak? Yang ketiga. Iya, yang tiga pribadi ini ada di mana itu? Misalnya baptisan Matius 28 ayat 19-20 ya. Matius Baptislah 28. mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Iya. Jadi Ini bukan baptis dalam nama Tritunggal. Lalu ada dalam 2 Korintus 13 ayat 13. Cuma ketiga itu kadang-kadang dibolak-balik ya. Tidak selalu Bapak itu yang pertama, anak kedua, Roh Kudus ketiga. Kadang-kadang dibolak-balik untuk menunjukkan bahwa urut-urutan itu bukan urut-urutan. Yang pertama itu lebih maha kuasa, yang kedua kurang kuasa, yang ketiga paling lemah. Bukan seperti itu. Makanya urut-urutan itu dibolak-balik. Cuman ada satu hal yang menarik ini Pak Budi. Kenapa kalau tiga pribadi ini setara, kenapa dikatakan menghujat Roh Kudus tidak terampuni, sedangkan menghujat anak aman-aman saja kita, Pak? Menghujat anak ya bukan aman-aman saja ya, Nggak ada apa-apa. tetap dosa ya. Cuma dosa menghujat Roh Kudus itu bukan artinya kita menghujat Roh Kudus, memaki-maki Roh Kudus, bukan itu artinya. Ya kenapa bukan menghujat Allah Tritunggal atau menghujat Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak terampuni, tapi khusus Roh Kudus doang ditulis? Spesial banget. Saya tidak tahu kenapa ditulis menghujat Roh Kudus, tapi menghujat Roh Kudus itu kalau kita lihat konteksnya ya. Kita baca dari atasnya, aku lupa ayat berapa. Kalau menghujat Roh Kudusnya itu kan dalam ayat 31, 32 ya, Matius 12 ya. Tapi baca dari atasnya, dari ke bagian atas ya. Itu Yesus kan menyembuhkan orang yang buta atau buta tuli ya. Kerasukan setan yang nggak buta dan tuli gitu. Nah pada waktu Yesus menyembuhkan orang itu, lalu orang-orang awam Yahudi itu sudah bisa memperkirakan. Jangan-jangan dia ini Mesias yang akan datang. Karena apa? Karena di dalam perjanjian lama itu memang sudah dinubuatkan. Kalau Mesias itu datang, dia akan mencelikkan mata orang buta, orang lumpuh akan berjalan dan sebagainya. Itu sudah dinubuatkan. Jadi pada waktu itu terjadi, mereka sudah menduga-duga bahwa ini jangan-jangan ini anak Daud. Anak Daud itu sama dengan Mesias ya. Tunggu. Kita kan nggak lari ke situ. Tapi kan di sini, Pak. Matius 12. Izin, Bang Dokter Akal. Ketika tadi sudah narasi, Anda tidak dipotong sama sekali. Dan ini tadi juga sudah diserahkan, silahkan. Dan saat ini Ricardo yang sedang bernarasi, mohon jangan dipotong ya Bang Akal. Oke lah, silakan. Tolong dihargai, terima kasih. Ya silakan Bang Ricardo. Bang Ricardo monitor. Ya. Oh iya, yang tadi, maaf ya, izin Bang Jul. Yang ini, yang belum dapat aku jawabannya tadi, tiga pribadi ini ada di mana Pak Budi? Dalam baptisan, persoalan baptisan dulu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus kan sudah muncul tiga pribadi. Lalu pada waktu Yesus dibaptis, keluar juga tiga pribadi muncul bersama-sama kan. Suara Bapa dari surga, lalu Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati, dan Yesusnya dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi tiga pribadi muncul bersama-sama. Iya, itu kalau muncul bersamaan, yang mana paling otoritas tertinggi, yang mana itu Pak? Mereka pribadi, kalau Yesus ditinjau dari keilahiannya, tiga pribadi itu setara. Oh, mereka yang itu kan yang saat Yesus dibaptis, Roh Kudus datang, Bapak bersuara kan? Nah ini ya otoritas tertinggi sama-sama kedudukannya bertiga ini ya. Berarti di situ jelas di tiga. Iya, kalau Yesus sebagai Allah ya. Kalau Yesus sebagai manusia dia lebih rendah dari Bapak. Itu ya 28. Tapi kalau Yesus sebagai Allah, dia setara dengan Bapak. Oh, Roh Kudus ini juga kalau dia kembali ke surga. Bisa dilihat dalam Yohanes 5 ayat 18. Jadi Roh Kudus ini kalau dia kembali ke surga 5 dan 6. Jadi Roh Kudus ini kalau dia kembali ke surga setara juga dengan Bapak dan Yesus ya? Setara. Oh, berarti tiga duduk bersama gitu Pak ya? Tidak pernah dikatakan mereka duduk bersama ya. Tapi pokoknya setara. Kan Bapak di surga. Nah kalau Yesus sudah terangkat ya kan, dia naik ke surga, berarti duduk di sebelahnya kan. Nah ini Roh Kudus ini juga duduk di sebelahnya. Jadi kedudukan yang tiga ini diceritakan tentang Roh Kudusnya.
Enggak, maksudnya ini tentang saya bawa dari penjelasan Pak Budi tadi kan, karena di Iya, situ tiga Tuhan nampak bersamaan di saat Yesus dibaptis kan. iya. Saat Saya tidak Yesus bilang di tiga Tuhan loh ya. bumi, Saya bilang Tritunggal. iya Tritunggal itu kan itu tiga Tuhan kan, tiga pribadi. Enggak. Kami tidak percaya tiga Tuhan, kami tidak percaya tiga Allah. Kami percaya Tritunggal. Jadi gini ya, Tritunggal itu terletak di antara dua pandangan. Yang pertama, Allah itu tunggal mutlak. Nah ini yang dipercaya oleh Muslim, lalu dipercaya juga oleh saksi Yehova dan sebagainya. Allah itu tunggal mutlak. Tapi di pihak lain ada politeisme. Yang percaya banyak dewa, banyak Allah. Nah Tritunggal ini terletak di antara keduanya. Kami tidak percaya Allah itu tunggal mutlak. Kami tidak percaya Allah itu banyak. Tapi kami percaya dia Tritunggal. Pribadinya tiga, tetapi hakikatnya cuma satu. Loh ini kok makin banyak dia ini konsepnya ini Pak. Ya memang itu konsep Tritunggal. Terletak di antara dua Iya, Bapak kan tadi pandangan, yaitu menjelaskan Pak Budi, tunggal mutlak Yesus. ataupun banyak Allah. Kami Saat tak percaya Yesus Allah di bumi, banyak. saat Yesus manusia kemanusiaan Yesus di bumi, dia belum Tuhan. Nah, setelah dia Siapa bilang belum Tuhan? Loh, tadi Bapak mengatakan. Saya tidak pernah mengatakan dia belum Tuhan. Dia bilang kalah ya. Berarti Tuhan itu tidak bisa dari bukan Tuhan menjadi Tuhan atau dari Tuhan menjadi berhenti jadi Tuhan, itu tidak bisa. tadi saya Kalau dia katakan, Tuhan, tadi saya kalau dia katakan Tuhan, Bapak dia tidak itu Tuhan terima. kalau dia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Justru itu ataupun tadi Allah saya itu tidak bisa. mengatakan. Tadi saya mengatakan kan di saat tiga Tuhan ini nampak bersama ya, muncul Saya tidak percaya tiga bersamaan. Tuhan kok. Tadi saya Tiga katakan pribadi, saya saat bilang. Yesus dibaptis muncul bersamaan Tiga Bapa, pribadi Roh muncul dan bersamaan, Yesus. bukan tiga Tuhan. Di saat Yesus dibaptis itu masih apa namanya kemanusiaannya. Nah tadi Yang barusan dibaptis Bapak. ya manusianya memangnya. Nah tadi saya Tapi dia mengatakan kan Yesus Allah dan manusia. manusia Siapa yang dalam satu mengatakan manusia? pribadi. Bapak mengatakan Tuhan. Gimana sih? Apa? Jadi muter-muter loh Pak. Bapak ini pernyataan Bapak tolak sendiri gitu loh. Kapan saya nolak sendiri? Kamu yang tidak Tadi ngerti. tadi saya mengatakan saat Yesus Yesus dibaptis, ya kan? Dia belum Tuhan. Loh siapa yang mengatakan? Saya tidak mengatakan Yesus tetap Tuhan, Pak. Bapak bilang, ya kan? Iya. Oke, berarti di yang mana? Makanya saya tanya tadi, ini muncul bersamaan tiga Tuhan ini yang mana otoritas tinggi. Nah, Bapak mengatakan, oh Yesus itu masih kemanusiaannya saat Nanti dibaptis. kamu ini tidak ngerti tentang kristologinya ya. Yesus itu sebelum dia berinkarnasi ya, manusianya itu tidak ada. Jadi manusianya itu tidak kekal, manusia Yesus ya. Tapi kalau ilahinya itu kekal. Jadi dia itu kan Allah dan manusia dalam satu pribadi. Sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia dalam satu pribadi. Dan itu dimulai sejak dia berinkarnasi menjadi manusia. Jadi Maria oleh suatu mukjizat, telurnya Maria itu menjadi janinnya Yesus itu. Nah itu sudah permulaan dari inkarnasi itu, dia sungguh Allah dan sungguh manusia, dan itu berlaku seterusnya. Tapi kalau keilahiannya itu dari selama-lamanya, dari menurut tak terhingga itu dia sudah adalah Tuhan, sudah adalah Allah. Dan tidak akan pernah berhenti atau menjadi yang lain daripada Allah. Dia tetap Allah dan tetap Tuhan. Selama-lamanya. Pernah dia berhenti 3 hari, Pak. Nah, Bapak mengatakan saat Itu Maria tidak berhenti. Dia waktu mati 3 hari tidak berhenti jadi Allah. saat Bapak Yang mati kan mengatakan manusianya. Bapak mengatakan Maria mendapatkan mukjizat. Nah, mendapatkan mukjizat dari siapa itu? Ya dari Bapak, dari Roh Kudus. Loh, tadi apa? Yesus. Dikatakan Roh Kudus akan menaungi engkau. Kan Maria tanya, bagaimana mungkin aku mengandung, aku belum punya suami. Nah, Roh Kudus akan menaungi engkau. Jadi Roh Kudus yang melakukan mukjizat sehingga asal telur Maria menjadi janin.
Dan itu inkarnasinya Yesus. Inkarnasi atau mujizat yang diberikan mujizat? Tadi Bapak barusan Diberikan mengatakan mujizat. sehingga terjadi. Ini muter-muter Pak Budi ini. Kalau tidak ada spermanya lagi, lalu telur perempuan itu bisa jadi janin, begitu. Iya, Kan mujizat nggak dari bisa. siapa? Dari Roh Kudus. Roh Kudus. Pribadi Baca kedua sendiri lah Tuhannya. Lukas pasal 1 lah. Lukas 1:26 ya. Iya kan? Nggak tahu saya berapa, saya nggak ingat. Lukas 1:26 itu Pak. Oleh Roh Kudus akan mendapatkan anak dari Roh Kudus, bukan dari Bapa, dari Roh Kudus, pribadi kedua kan? Kok bisa kamu baca dari Alkitab apa toh? Kok bisa Lukas begitu? 1 nomor 26. Kalau mau Bapak Matius 1 nomor 20. Dari Enggak, Roh Kudus. Lukas 1. Kalau Lukas 1 itu pemberitahuan Gabriel. Tuhan mengutus Gabriel ke Galilea, kota Nazaret, untuk mengabarkan kepada Maria. Ayat 26 itu kan bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota masih belum di situ. Lukas 1 itu kan Gabriel, bukan Roh Kudus, Pak. Masa Gabriel Tuhan juga? Saya enggak bilang Gabriel itu Roh Kudus, kamu tuh dengar dulu lah. Konteksnya di situ Gabriel, Pak. Kamu ngawur aja kok. Baca, coba dibaca Lukas 1:26 itu, Pak. Silakan. Bukan ayat 26. Kalau gitu Matius 1:20, Pak. Enggak. Kamu tuh ngawur, jangan ngajari aku dah. Loh. Ayat 35. Loh. Hah? Ayat 35. Jadi ayat 34 Maria tuh bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Kan dia dikatakan akan punya anak. Bagaimana kok bisa aku belum punya suami? Lalu ayat 35 jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi mujizat dari Roh Kudus yang membuat Maria itu hamil. Oh, Roh Kudus yang membuatkan, Pak, kan? Bukan Bapak kan? Ya semua pekerjaan di luar Tritunggal itu mereka melakukannya bersama-sama, tapi seringkali diwakilkan pada salah satunya. Bersama-sama. Jadi pencipta itu tiga pencipta, tapi tetap biasanya penciptaan itu diwakilkan pada Allah Bapa. Kalau urusan penebusan, pengampunan diwakilkan pada Allah Anak atau Anak Allah, tetapi kalau urusan pengudusan dan sebagainya itu biasanya Roh Kudus. Tapi tiga-tiga itu sebetulnya bekerja sama, tidak pernah pekerjaan di luar diri Allah itu dilakukan oleh salah satu saja, itu tidak pernah. Oh, yang tiga Tuhan ini kerja sama, Pak, ya? Saya tidak bilang tiga Tuhan, kamu kok balik-balik ngomong tiga Tuhan. Jangan framing lah. Loh, tadi Bapak barusan mengatakan Aku tidak pernah bilang tiga Tuhan. Allah Roh pekerjaannya untuk memberikan mujizat, ya kan? Nah, Allah Anak untuk apa, Pak? Allah Anak ini Allah Anak mengampuni dosa atau menebus dosa. menebus dosa. Allah Bapa biasanya dalam penciptaan dan sebagainya. memberikan perintah gitu, Pak, ya? Ya bukan memberikan perintah. Loh, di situ kan di Lukas apa itu kan diperintahkan, diutus sosok Roh untuk menyampaikan kepada Maria. Berarti kan Allah Bapa ini tugasnya memerintah. Lukas mana? Lukas ayat berapa? Lukas 1:26 itu, Pak. Loh, itu malaikat Gabriel itu bukan Roh Kudus. Kalau dalam punya agama kamu itu Jibril itu Roh Kudus kan? Tapi di 1 Yohanes 5 nomor 6, Yesus itu bukan dari ini, Pak. Bukan Allah, dia berasal dari air dan darah.
Shalom Pak Budi. Itu Shalom Pak manusianya. Budi. Lebih baik turun deh Shalom. Pak. Ini bukan room Kristen loh Pak. Iya. Ini Pak Ezra kok. Di 1 Yohanes 5 nomor 6, Yesus itu tercipta dari roh dan darah, Pak. Ini Ezra sungguh-sungguh apa bukan ya? Hah? Ini Ezra sungguh-sungguh apa palsu nih? Ya, nggak tahu. Ezra? Pada diam semua ini. Nah, coba Bapak 1 Yohanes 5 nomor 6, di situ dikatakan Yesus itu dari air dan darah, Pak. Ezranya tolong bicara. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan Ezranya darah. nggak bicara, ini berarti ini Dan bukan roh Ezra lah nih. yang memberi kesaksian karena roh adalah pemalsuan. kebenaran. Nah, kalau Yesus dari air dan darah berarti bukan Tuhan dong, Pak. Ini sama persis penciptaan manusia. Air. Dan terjadilah air segumpal darah yang menjadi daging. Lalu ditiupkan Bentar. Iya, 1 Yohanes 5 nomor 6 itu. Nah, aku nggak peduli ayatmu. Nah, gimana nih? Bible bukan ayatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Budi, wabarakatuh. selamat malam Pak Budi. Pak Budi katanya tadi nggak mau kalau di TikTok. Harusnya hari ini jadwal Pak Budi Kan ini nih. ngomong-ngomong biasa, bukan debat resmi. Iya, iya maksudnya kan tetap aja gitu loh. Kita juga kan diskusi biasa aja. Nggak bisa, kalau topiknya seperti itu aku mesti buka data. Iya, bisa di TikTok buka data juga Aku Pak. nggak bisa. Biasa juga kan Pak Budi waktu sama Bang Zuma buka data itu kan. Nggak bisa buka data, aku nggak pernah sama Bang Zuma buka data. Aku cuma Atau ngomong saja. dibacakan Tapi juga kalau- nggak apa-apa sih. Nggak bisa kalau topiknya tentang Kailan Kudus itu nggak bisa. Sebetulnya Pak Budi juga bisa buka data karena kan Pak Budi udah bisa open cam kan. Bentar. Pak Yadin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah lanjut lagi diskusinya sama Bang Ricardo. Nanti kalau sama Umi Pak Budi mau udah cepat turun aja. Pak Budi nggak terima Umi apa ayat-ayat yang kita sajikan, nggak terima gimana? Bukan aku nggak terima, aku cek ke Esranya sendiri, dia main TikTok atau tidak. Ini palsu nih Esranya nih. Iya sebetulnya tidak masalah Pak Budi. Karena room-room Kristen juga banyak yang menggunakan akun-akun Muslim. Nggak masalah sih sebetulnya selama diskusinya santai-santai Hostnya aja ini gitu. Aku blokir. kok diblokir? Orang palsu. Ya, masalahnya gini loh, kenapa kalau teman-teman Kristen banyak yang cloning akunnya Bang Zuma, akunnya Michan, akunnya yang lain, kita santai-santai aja. Nah, Kabur. sebetulnya kalau mau diskusi ya diskusi aja, kalau niatnya memang mau mengedukasi. Makanya kenapa Umi bicara lanjutkan Bang Ricardo, karena kalau Pak Buas itu sama Umi cukup waktu 10 menit aja lari dia. Kalau Umi sih nggak mau dibawa muter-muter ya. Karena sejak kapan Yesus mengajarkan Tritunggal coba? Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus ya. Roh Kudus saja udah jelas di dalam Koine Greek tidak ada kata Roh Kudus. Roh Kudus itu dari Al-Qur'an, Roh Kudus itu malaikat Jibril atau Gabriel ya.